Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyoroti sejumlah sektor yang terkena efisiensi sebesar 40-50%, di antaranya dari sektor pendidikan dan kesehatan. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ada beberapa sektor yang tidak terdampak, di antaranya bidang pertahanan dan Badan Gizi Nasional, guna mewujudkan program super prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis alias MBG. Dalam bidang pertahanan, lanjut Dimas, pemerintah justru menganggarkan dana yang tidak dipangkas untuk operasi militer non-perang di dua daerah yakni Kepulauan Riau dan Papua. Kami juga mencatat ada budget soal operasi militer selain perang dalam nomenklatur anggaran Kementerian Pertahanan, yaitu meliputi dua area pertama, Kepulauan Riau dengan pagu anggaran sebanyak 31 miliar rupiah, kedua Papua sebanyak 11 miliar rupiah, kata Dimas saat di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin 17 Februari 2025. Jika dilihat, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk hal ini tidak terlalu mendesak. Terlebih kedua kebijakan tersebut tidak terlalu terdampak dengan masyarakat. Dimas menduga, jika penambahan pagu anggaran tersebut, lantaran kedua daerah tersebut merupakan wilayah yang diperuntukkan untuk investasi asing. Ternyata kedua daerah ini berkaitan dengan daerah untuk investasi asing. Pertama kami lihat Kepulauan Riau dekat sekali dengan Kepulauan Rempang yang hari ini menjadi area untuk penanaman modal asing terkait dengan pembentukan pabrik dan juga terkait dengan PSN, kata Dimas. Kedua Papua, ada proyek food estate di situ, ada proyek yang sifatnya ekstraktif dan eksploitatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menampung sejumlah saluran investasi asing, tambahnya. Sementara itu, kata Dimas, jumlah anggaran yang terpangkas dalam lembaga hak asasi manusia, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terkena pemangkasan sebesar 46,22%. Semula anggaran sebesar 112,8 miliar rupiah. Setelah terkena pemangkasan, kini menjadi 60,6 miliar rupiah. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga mengalami nasib serupa. Pemangkasan terhadap dua lembaga negara tersebut sebesar 58-62%. Sementara paling besar, efisiensi anggaran terdampak pada Komisi Nasional Disabilitas. Lembaga tersebut dipangkas hingga 91,1%. Anggaran yang semula 5,6 miliar rupiah kini hanya sekitar 500 juta rupiah, pungkas Dimas.